Apa yang terjadi ketika Anda menggabungkan ambisi tanpa batas, kecerdasan yang tajam, dan keberanian untuk mengambil risiko? Jawabannya adalah Stephen Bartlett. Dari podcast yang mendunia hingga buku yang menjadi bestseller, Bartlett telah membuktikan bahwa jalan menuju kesuksesan itu tidak selalu lurus, tetapi selalu terbuka bagi mereka yang berani bermimpi besar dan bekerja keras. Nah, Sobat Komunikata semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang luar biasa menarik, yaitu The Diary of a CEO, karya Stephen Bartlett. Bagi yang belum kenal, Stephen Bartlett adalah seorang pengusaha sukses dan host podcast terkenal. Dalam bukunya ini, dia membagikan rahasia sukses yang dia pelajari dari pengalaman pribadinya dan dari wawancara dengan ribuan orang yang sukses di berbagai bidang. Stephen Bartlett adalah seorang pengusaha, investor, penulis, dan juga pembawa acara podcast yang berasal dari Inggris. Ia lahir pada tahun 1992 di Botswana dan dibesarkan di Plymouth, Inggris. Perjalanan hidupnya cukup menarik dan menginspirasi banyak orang, terutama kaum muda yang ingin sukses di dunia bisnis. Latar belakang Stephen Bartlett yang unik dari anak imigran yang putus kuliah menjadi pengusaha multi-million dollar di usia muda memberikan perspektif menarik dalam bukunya. Pengalamannya dalam membangun bisnis dari nol, menghadapi tantangan, dan akhirnya mencapai kesuksesan besar memberinya wawasan berharga yang ia bagikan melalui buku dan podcastnya. Kisah Bartlett sering dianggap sebagai contoh bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan kerja keras, inovasi, dan ketekunan, terlepas dari latar belakang seseorang. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang, terutama generasi muda, tertarik dengan pemikiran dan nasihat dalam buku The Diary of a CEO ini. Oke, sebelum masuk dan membahas isi buku The Diary of a CEO ini, kita akan lihat sekilas informasi mengenai buku ini. Buku yang berjudul The Diary of a CEO, 33 Hukum Bisnis dan Kehidupan ini ditulis oleh Stephen Bartlett. Di Indonesia, buku ini diterbitkan oleh penerbit Gemilang sebagai anggota dari Pustaka Alphabet Group dan cetakan pertamanya di November 2023 dengan ketebalan 440 halaman. Buku The Diary of a CEO ini bukan buku bisnis biasa. Stephen Bartlett tidak cuma mengasih tips-tips sukses yang umum, tetapi dia juga memberitahu kita tentang prinsip-prinsip dasar yang bikin orang bisa sukses besar. Buku ini berisi 33 hukum atau prinsip yang menurut Stephen Bartlett adalah kunci kesuksesan. Yang lebih keren lagi, prinsip-prinsip ini tidak cuma hanya berlaku di dunia bisnis, tetapi juga bisa kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Mau sebagai pengusaha, sebagai artis, penulis, ataupun atlet, prinsip-prinsip ini tetap relevan. Buku ini juga menawarkan pandangan unik tentang rahasia kesuksesan yang bisa diterapkan oleh siapa saja, tidak peduli latar belakang ataupun apa bidang yang dia tekuni. Bartlett mengemas ide-idenya dalam 33 hukum atau prinsip yang ia yakini sebagai kunci dari keberhasilan. Yang menarik lagi, prinsip-prinsip ini bukan hanya berasal dari pengalaman pribadinya sebagai pengusaha, tetapi juga hasil dari ribuan wawancara dengan orang-orang sukses di berbagai bidang melalui podcastnya. Salah satu keunggulan dari buku ini adalah cara Bartlett menggabungkan teori dan praktik. Dia tidak hanya memberikan nasihat berdasarkan pengalaman pribadi, tetapi juga mengaitkan dengan ilmu psikologi dan perilaku manusia. Ini membuat prinsip-prinsip yang dia sampaikan terasa lebih kredibel dan universal. Jadi buku ini seperti peta harta karun untuk menuju kesuksesan. Bartlett menggambarkan 33 hukum yang ada dalam buku ini sebagai saus rahasia yang bisa membantu siapa saja mencapai potensi terbaik mereka. Jadi bayangkan saja kita seolah-olah sedang memasak hidangan kesuksesan, lalu Bartlett memberikan resep lengkap beserta bumbu rahasianya. Nah, yang saya suka dari buku ini adalah pendekatannya yang inklusif.
Jadi Bartlett menekankan bahwa prinsip-prinsip ini bisa diterapkan oleh siapa saja, tidak peduli apa profesi ataupun tujuan yang ingin mereka capai dalam kehidupan. Mau jadi pengusaha bisa, ya. Mau jadi atlet juga bisa. Mau jadi seniman, buku ini juga masih tetap relevan. Jadi intinya buku ini bukan hanya untuk para calon CEO, tapi untuk siapa saja yang ingin menjadi CEO dalam kehidupan mereka sendiri. Bartlett juga dengan cerdik menyajikan materinya dan dia tidak hanya menjejalkan teori-teori kering, tetapi membaginya dalam 33 hukum yang lebih mudah untuk kita cerna. Ini membuat buku ini terasa lebih ringan dan tidak membosankan. Dan pembaca juga bisa fokus pada satu prinsip dalam satu waktu, mencernanya, menerapkannya, lalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Bartlett menggali kebijaksanaan dari berbagai sumber. Jadi dia tidak hanya berbicara dari sudut pandang seorang pengusaha teknologi muda, tetapi juga membawa wawasan dari para seniman, atlet, penulis, dan tokoh-tokoh sukses lainnya yang telah dia wawancarai. Ini memberikan perspektif yang lebih luas dan kaya akan pengalaman. Bartlett juga tidak takut untuk membahas sisi gelap dari kesuksesan. Dia mengakui bahwa perjalanan menuju puncak tidak selalu mulus. Ada saja hambatan, kegagalan, dan momen-momen yang sulit yang harus dihadapi. Namun justru disinilah kekuatan buku ini. Bartlett tidak hanya memberikan panduan untuk sukses, tapi juga strategi untuk bangkit dari kegagalan dan menghadapi tantangan. Yang menarik lagi, Bartlett tidak menyajikan 33 hukum ini sebagai dogma yang kaku. Jadi sebaliknya, dia mendorong pembaca untuk merefleksikan dan mengadaptasi prinsip-prinsip ini sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing. Ini membuat buku The Diary of a CEO ini terasa lebih personal dan aplikatif. Bartlett juga cerdas dalam memahami dinamika dunia modern. Dia tidak hanya berbicara tentang kesuksesan dalam konteks finansial atau karir, tapi dia juga menekankan pentingnya keseimbangan hidup, kesehatan mental, dan hubungan interpersonal. Ini membuat buku ini terasa relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Satu hal yang mungkin bisa menjadi catatan adalah bahwa 33 hukum yang ada dalam buku ini mungkin terasa agak banyak bagi beberapa pembaca. Jadi ada risiko informasi overload jika kita mencoba menerapkan semuanya secara sekaligus. Namun, Bartlett sepertinya sudah mengantisipasi ini dengan menyarankan pembaca untuk fokus pada prinsip-prinsip yang paling relevan dengan situasi yang mereka hadapi saat ini. Gaya kepenulisan Bartlett juga patut diapresiasi meskipun membahas topik-topik serius, dia berhasil menyajikannya dengan cara yang ringan dan mudah dicerna. Ada juga sentuhan humor di sana-sini yang membuat pembahasan dan bacaan ini menjadi lebih ringan dan lebih menyenangkan. Selain itu, dalam buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata baik dari pengalaman Bartlett sendiri maupun dari orang-orang yang ia wawancarai. Ini membuat prinsip-prinsip yang dibahas tidak terasa abstrak, tetapi justru terasa nyata dan bisa untuk diterapkan. Salah satu kekuatan buku ini adalah bagaimana Bartlett menggabungkan wisdom tradisional dengan pemahaman modern tentang psikologi dan perilaku manusia. Dia tidak hanya memberikan nasihat berdasarkan intuisi, tapi juga mendukungnya dengan penelitian dan teori yang relevan. Dan yang juga menarik adalah bagaimana Bartlett mendorong pembaca untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali datang dari keberanian untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Bartlett juga membahas pentingnya mindset dalam mencapai kesuksesan. Dia menekankan bahwa cara kita berpikir dan cara kita memandang dunia bisa sangat mempengaruhi hasil yang akan kita capai. Ini sejalan dengan teori-teori psikologi modern tentang growth mindset. Satu hal yang mungkin bisa ditambahkan di edisi mendatang adalah lebih banyak latihan praktis atau worksheet yang bisa membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi meskipun begitu, buku ini sudah cukup actionable dengan tips-tips konkret yang diberikan.
Secara keseluruhan, The Diary of CEO adalah buku yang inspiratif, informatif, dan praktis. Ini bukan hanya buku tentang bagaimana menjadi CEO yang sukses, tapi lebih dari itu, buku ini merupakan panduan untuk menjadi CEO dalam kehidupan kita sendiri. Bartlett berhasil mengemas wisdom dari berbagai sumber untuk menjadi panduan yang relevan dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin mengembangkan diri, baik itu mahasiswa yang baru memulai karir, profesional yang ingin naik level, atau bahkan orang yang sudah sukses tapi ingin terus berkembang. Dengan 33 hukum yang ditawarkan, ada sesuatu untuk semua orang. Jika Anda sedang mencari inspirasi, panduan praktis, atau hanya ingin melihat dunia kesuksesan dari sudut pandang baru, maka buku The Diary of CEO ini layak untuk Anda jadikan salah satu pilihan untuk dibaca. Mungkin tidak semua prinsipnya akan relevan dengan semua orang, tapi saya yakin setiap pembaca akan menemukan setidaknya beberapa hukum yang bisa mengubah cara mereka memandang kesuksesan dan kehidupan secara umum. Dan pada akhirnya, buku ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang kebetulan atau hanya untuk orang-orang tertentu. Dengan prinsip yang tepat, mindset yang benar, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang, siapapun bisa mencapai potensi terbaik mereka. Dan itulah inti dari The Diary of a CEO ini, sebuah undangan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Selamat membaca dan selamat menemukan versi terbaik dari diri Anda sendiri.